buat para pengguna spin 125 khususnya, watch this video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Cooler. Di sini ada karbu Suzuki Spin 125 yang dimana banyak banget gitu ya usernya selalu bilang susah hidup di pagi hari. Oke, mungkin di video ini adalah solusi dimana masalah tersebut bisa teratasi. Oke, sebelumnya mohon maaf, gua bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kita belajar dan sharing bersama. Gua juga masih pemula dan nggak ada yang namanya ilmu mentok ya. Ilmu itu luas. Ilmu itu harus selalu ditambah, nggak boleh dikurang. Oke? Dan sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya, karena gua di sini hanya seorang pemula. Oke, kita langsung aja ke topik utamanya. Di sini ada karbu Suzuki Spin ya, sesuai konten kita. Nah, apa sih yang menyebabkan si motor spin ini banyak banget gitu ya, yang sekarang setelah beberapa tahun digunakan mengalami susah hidup di pagi hari, kadang susah langsam, dan lain-lain gitu ya, boros ya kan. Oke, jadi di sini biang masalahnya apa ya? Dari ketiga itu kita bahas di sini ya. Yang pertama itu gejalanya adalah dari sini, dari pilot jet. Oke, pilot jet ini masalahnya biasanya dia mampet. Oke, dia mampet ya, makanya dia nggak bekerja secara sempurna. Kenapa? Karena dari saat stasioner mulai naik gas, dilanjutkan dengan si main jet ini ya, main jet, lalu ke needle jet untuk RPM menengah ke atas. Oke. Nah, jadi yang pertama penyebab susah hidup di pagi hari itu ini ya, pilot jet, dan juga rangkaian atau jalur dari karburator itu sendiri, dimana ini peran utama ya. Peran utama di sini itu ya, di sini ada 4 lubang ya. 1, 2, 3, 4 lubang kecil ya. Pokoknya kalau kalian punya karbu ini ya pasti kelihatan ya. Kalau ini di kamera nggak ketangkep banget ya. Nah, tapi kena nih, kecil banget ya. Di situ ada 4 lubang. Ya, di situ ada 4 lubang yang dimana ini bekerja saat pagi hari atau saat stasioner. Nah, jadi ketika lubang ini mampet, oke, ya biasanya ini user spin atau para mekanik lainnya suka lupa untuk membersihkan ini ya. Ini bagi yang pemula aja ya, mekanik pemula seperti gua. Di sini kita lupa. Nah, dan ada satu lubang di sini, satu lubang sedikit besar di sini ya. Nah, di depan tuh ada kan, nih ya, itu bekerja sebagai pengatur ya. Ini bekerjanya dari sini. Dari sini diatur seberapa besar keluaran si BBM dan dialirkan ke sini. Oke. Ini pun pengaruh
saat ini terlalu menutup, maka pengeluaran BBM pun berkurang saat pagi hari. Ya, biasanya masalah sepele itu di sini karena putarannya yang terlalu irit. Ya, kenapa? Banyak dari user spin itu mengeluhkan boros. Jadi mungkin ya mereka berasumsi semakin diiritkan tuh semakin baik, ya kan? Karena emang pada dasarnya wajar lah 125 itu sedikit ya, boros sedikit. Tapi motor spin gue ini 1 liter itu bisa 36 km untuk pertalite dan 1 liter pertamax 40 km. Ya. Jadi ini di sini juga pengaruh karena ini terlalu irit. Karena pada karburator vakum itu semakin ditutup dia semakin berkurang, ya. Berbeda pada halnya karbur skep. Oke. Ini kebalikannya. Semakin ditutup semakin besar. Ya. Jadi seperti itu. Penyebab pertama penyebab susah hidup di pagi hari ada di sini dan di lubang-lubang ini. Yang pada dasarnya di sini ya. Dari sini ini kan main jet. Ini pilot jet. Nah, pilot jet ini mengalir ke sini. Ya. Mengalir dari sini ke ruangan sini lalu ke sini. Oke. Ya. Nah, di ruangan ini, jalur ini itu sering banget terjadi mampet dan kita lupa, apalagi yang hanya pembersihannya dengan bensin, ya kan. Yang namanya kerak itu ya, apalagi udah bertahun-tahun ya, mungkin sulit ya kalau hanya untuk pakai bensin gitu ya. Pasti harus pakai cairan khusus untuk benar-benar detail membersihkan kerak, ya kan. Bahkan ada cara jadul yang dimana si karburator itu direbus. Oke. Bentar gue udut dulu biar relax ya. Nah itu ya, itu biasa gejala susah hidup di pagi hari. Oke, dan sekarang kita bahas gejala boros. Jika di sini sudah teratasi namun pagi hari susah hidup, itu bisa jadi kendala dari kompresi dan pelistrikannya. Kalau pelistrikan itu gimana ya, biasanya saat dingin itu dia bagus. Kalau sudah mulai lemah ya, pelistrikan itu saat dingin dia bagus, tapi saat panas dia mulai menurun. Ya, itu listrik. Tapi kalau kompresi itu kebalikannya. Saat dingin si klep itu belum memuai, oke? Dia belum memuai karena si klep yang namanya memuai itu kan membesar ya. Nah, dia itu mengecil. Nah, di sela-sela. Nah, di sini ada contohnya kebetulannya. Nah, di sela-sela ini terjadi kotoran ya, kotoran sini. Ini membuat kompresi melemah. Jadi klep itu tidak menutup sempurna. Oke? Karena terganjal kotoran, tapi ketika klep itu mulai panas, memuai, dia mulai menutup dengan sempurna. Kita pakai logika gampangnya aja, oke? Itu disebut kompresi. Tapi beda lagi kalau misalkan si settingnya itu tadi, setting klepnya, si setting klepnya ini bersih, klepnya bersih ya, kompresinya bagus, itu akan selalu mudah ya, mudah hidup karena tekanan di dalamnya itu, kehampaan itu fresh, bagus gitu. Oke. Makanya para user spin ini mungkin banyak yang lupa atau nggak paham. Karena yang namanya umur pemakaian pasti menurun gitu, nggak membaik, oke? Apalagi misalkan kalian pakai bahan bakar yang jorok, itu udah sangat mempengaruhi pada ruang bakar tersebut. Oke ya, jadi di situ letak permasalahan susah hidup di pagi hari. Nah, dan cuk, ini nih kita bahas cuk. Tutupnya ini ya. Nah, jadi cuk di sini bekerja ketika cuk ini ditarik ya,
slep. Nah, angin dari sini masuk, ini bantuan angin, oke? Bantuan angin, slep, masuk ke sini ya, dari sini masuk ke sini ya, dari sini dari sini ya, masuk angin ke sini. Nah, dari sini dialirkan ke sini ya, dari sini ke sini, masuk ke sini nih, ke lubang sini, dan dialirkan ke sini. Oke ya, seperti itu ya jalurnya. Dan cuk ini membantu ya, karena bensin ini langsung dari sini. Saat ini kan dibuka nih, cuk dibuka nih, gue juga mumet nih jelasinnya. Cuk dibuka ya kan, masuk ke sini kan. Nah, dari sini ya kan, dari sinilah ya, dari sini masuk ke sini ya. Nah, dari sini baru naik ke atas sini ya, karena tekanan angin yang menghisap. Nah, dari sini otomatis dari bawah sini itu ketarik ya, dari sini nih ketarik ke sini ya, langsung keluar ke sini, naik ke sini, nyembur ke sini. Nah, itu yang bikin, makanya cuk itu disebut pembantu ya, saat mesin dingin atau gimana ya, saat BBM kurang gitu, ketika cuk ditarik ya dia bekerja. Berbeda sama yang otomatis ya, kalau misalkan dia susah hidup kayak model di karbubit ya, itu otomatis cuknya naik sendiri. Ketika mesin menyala dia langsung menutup ya. Nah, di sini juga bisa jadi sumber berbet ya, atau susah langsam ya. Karena kenapa? Kalau cuk manual kan paling ya macet gitu ya, udah kita tarik terus di si pegas di dalam ini udah lemah, atau si cuk di sini itu seret gitu loh, jadi dia nggak turun, dan ini selalu terbuka. Angin yang masuk dari sini terus mengalir ke sini, tersedot ke sini, si bensin itu akan ikut bercampur. Oke, ini dari sini juga main ya, atau ini dari sini ya, dari sini ya, ini yang paling pentingnya nih, dari sini ya. Ini ada, ini kecil ya, nozzle hanya untuk membantu menyemburkan si bensin ke ruang bakar secara lebih cepat, spontan gitu ya, dalam ukur semburan tertentu. Oke ya, dari sini. Dan misalkan ini biasanya terjadi berebet, nah ini faktor utamanya ya. Jikalau karet ini rusak ya, karet apa nih namanya, karet membran lah kita sebutnya ya, gampangnya aja karet packing ini rusak untuk hampa udara. Nah, ketika ini rusak, otomatis ada udara palsu yang masuk ya, yang namanya ini menyedot ya. Ini kan intake ke ruang bakar kan, tersedot, otomatis di sini aktif. Nah, ini pun ikut aktif, selalu masuk ke dalam. Nah, itu bisa bikin boros, langsamnya nggak jelas, duk ya, kayak gitulah gambarannya, nggak stabil kayak duk ya kan, kayak gitu. Nah, ini juga suatu pengaruh besar. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Satu, lebih baik beli ini ya, jikalau masih pengen atau masih ingin si cuknya ini diaktifkan. Dan kalau nggak mau, atau ya nggak perlu amat ya, ini ya, bikin packing seperti ini ya, pakai packing atau kertas apapun ya, bikin seperti ini ya, jadi untuk menutup si cuk ini supaya tidak berfungsi kembali. Yang penting di sininya itu mati, jadi si hisap dari sini nggak menaikkan si bensin yang ada di pelampung terhisap ke sini. Oke, itu biang boros. Lalu ada juga di sini vakum yang sulit naik ya, sulit naik, atau ketika udah naik ya, ketika dia udah naik dia nyangkut ya. Itu ada banget, bahkan ada di salah satu konten ya, itu pun pernah gue alamin waktu gue belum tahu tentang Suzuki Spin ya. Ini seakan normal gitu loh,
Ini seakan normal dan gue anggap sepele, ya kan, karena ini normal kan. Nah ketika dia naik, terhisap kan, karena kevakuman yang terjadi di sini, udara terhisap masuk ke sini, sep, dan dia naik ke atas, lep. Nah ketika turun, karena si pegas ini udah dipotong, jadi pegas itu kurang tekanan. Lihat, lembek banget ya kan, lembek. Oke, jadi ini nyangkut, apalagi di sini udah nggak licin ya. Nah ini kan, ini habis gua poles. Nah untuk polesnya itu pakai batu hijau atau autosol, oke, supaya permukaan ini kembali licin dan ini juga dipoles ya. Nah dan ketika vakum sudah terjadi seperti ini ya skepnya, jangan coba-coba kalian paksakan untuk dipasang, karena ini udah kasar ya kan. Ini kan diamplas malah jadi malapetaka nih. Kalau diamplas makin oblak dong, sedangkan oblak itu nggak boleh. Ini harus span tuh, ini span. Tapi alangkah baiknya di sini kalau udah terjadi seperti ini langsung diganti. Karena apa? Nanti bakal melukai si karburator itu sendiri. Nah kalau di sini udah luka, ya udah, ini cuma jadi sampah, nggak bisa diselamatin lagi. Terkecuali kalian bisa ngakalin ini sebagaimana caranya gitu ya, sebagaimanapun gimana caranya ini supaya rapet ya, kedap udara tapi nggak bikin seret gitu. Itu caranya. Nah makanya jikalau ini udah terjadi baret-baret parah, kalau ini kan belum terlalu ya, dan ini masih normal, baiknya kalian ganti, oke? Karena ini juga nanti menghambat, karena kevakuman di sini bocor gitu loh. Bocornya dari mana? Dari celah-celah sini ya, dari celah-celah di sinilah bocor. Jadi udara itu ketika terjadi kevakuman yang disedot ke sini itu susah naik ke sini ya, karena bocor. Jadi si vakum lambat naik dan RPM-nya nggak respon banget dan boros. Oke, itu penyebab yang menjadi borosnya ya. Sebenarnya gimana ya, kompleks banget sih. Sebenarnya karburator itu memahaminya rumit, apalagi tentang vakum ini ya. Seperti itulah. Oke, kalau misalkan ini needle jetnya masih original, itu nggak mungkin ya boros, apalagi ininya pada normal gitu ya. Itu nggak mungkin kalian temukan boros, nggak mungkin ya. Nah boros itu dari situ tadi ya, ini juga pengaruh ke boros ya, nggak langsam ya. Dan nggak langsam pun bisa juga dari banyak hal. Dari sini yang sobek ya, udah nggak press, bocor di sini ke bagian palhetnya. Dan juga ini selang ini ya, lepas, sobek, selang hisap ini bisa juga. Oke, jadi banyak faktor ya. Dari sini, dari koin pun sama ya. Kalau koin ini udah terlalu lebar ya, ini pun sama, ngeganggu. Ini biasanya ngambang nanti gasnya. Udah kita gas, itu turunnya lama. Seperti itu. Oke. Ya, seperti itu masalah yang sering terjadi di karbuspin. Ya. Dan untuk setelan ini kita nggak bisa patokin. Beda motor, beda setelannya, walaupun sama mereknya. Oke. Nah, dan ini adalah fungsi ya. Kemana isi jalur ini? Nah, ini ke sini. Tuh, bolong-bolongan ini ya. Ya. Bolong-bolong ini. Apa ini fungsinya? Ya ini bensin lah, kita anggapnya tangki bensin. Kan tutup bensinnya itu ada lubang ya. Nah, itu untuk angin masuk supaya bensin itu bisa habis. Kalau misalkan di sini kevakuman, ya gimana? Bensin mau turun gitu kan. Oke. Simpelnya seperti itu ya. Pasti lambat, turun ya turun tapi lambat gitu ya. Ini fungsi dari nafas ya, nafas kayak tangki bensin gitu, kayak tutupnya ini kita anggap tutup bensin. Jadi kalau misalkan ini bocor di sini itu lumrah ya, karena
apa sih bahasa Indonesianya, kuplak keplok, ya karena guncangan gitu ya. Jadi naik ke sini si bensin. Oke, jadi lebih baik kalian kasih selang ke bawah. Oke, nggak usah diambil pusing kalau yang bocor di sini ya. Itu ya, seperti itu. Yang kalian harus ambil pusing itu kalau ini terjadi oblak gitu ya. Nah ini kan nggak oblak nih, kalian bisa lihat tuh, nggak ada ya, ini nggak oblak tuh. Beda dengan halnya yang udah soak. Nah, yang soak itu seperti ini. Bentar ya, gue ambil dulu contohnya supaya lebih rinci aja. Ini karbumio ya. Ini karbumio, ini udah oblak. Ya di sini udah oblak. Tuh, ada suara tuh. Ya. Kalau ini enggak ya. Itu tadi kan ketahan per dong ya kan. Kalau ini enggak. Oke, kayak gitu ya. Kalau misalkan ini udah oblak ya, otomatis tekanan angin ya, terjadi kehampaan di atas ini tuh berkurang karena ada angin palsu di sini. Oke, seperti itu brother ya. Jadi itulah yang menyebabkan boros ya, dan terutama juga bagian CVT ya. CVT kalian seperti apa racikannya. Kalau misalkan masih pakai roller standar itu agak-agak wajar. Kenapa? Karena dia gerung dulu. RPM tinggi, otomatis bensin pun lebih deras mengalir gitu kan. Ya kan? Karena RPM-nya tinggi dulu gitu loh. Apalagi yang di jalur stop and go. Nah, itu pasti boros. Kalau di jalur gunung enggak racikannya tinggi, enggak racikannya gerung, enggak racikannya langsung jalan, sama aja. Karena itu butuh gas yang lebih besar gitu ya, spontan gasnya itu lebih tinggi, lebih gede gitu bukaan gasnya. Jadi wajar ke tenaga atau ke bensin gitu ya, jadi cepet boros. Oke, mungkin di situ aja ya, di situ aja mungkin yang bisa gue jelasin ya. Kita ambil gampang ya, kita ambil gampangnya ya, cuma seperti itu gitu loh. Kalau misalkan kompresi yang lemah itu gimana sih ya, ketika di Kickstarter dia itu enteng gitu, enteng ya. Jadi ada beberapa perbedaan ya, walaupun nih dekompresi si noken as kalian lepas, kan otomatis kompresinya di sela tuh jadi berat tuh. Itu nggak mempengaruhi si kompresi dari ruang bakar itu ikut keras, enggak cuy, enggak juga. Oke, enggak juga. Karena apa? Jadi kompresinya karena apa ya, karena emang udah nggak jelas bentuknya, jadi gue lepas. Nah, gue pun tetap pernah gitu ngalamin hilang kompresi. Karena apa? Karena si headnya itu belum pernah gue bongkar selama itu motor 17 tahun ya. Suzuki Spin gue ini 2006, 17 tahun belum pernah gue bongkar headnya, belum pernah gue bongkar headnya, dan belum pernah gue bersihin si klep-klepnya sampai saat ini ya. Tetap jadi pernah tetap kehilangan kompresi ya, karena udah umur kan ya kan, klepnya kotor lah atau apalah, kita nggak tahu di dalam sana ya. Seperti itu gambarannya. Oke, sebenarnya itu doang yang bikin gejala-gejalanya nggak jelas, nggak bisa dipusingin. Kalau misalkan banjir ya, ini dari sini jarum ini ya, ini yang trouble, jarum ini nih karetnya. Nah, ini kan ada karet, ini udah aus. Dari keran otomatis itu juga bisa, keran otomatis yang udah bocor biasanya bensin ngalir ke sini ya, ke sini ngalir ya, dan ke sini pun ikut ngalir sedikit. Walaupun percikan-percikan masuk ya anggap aja cuk gitu ya, pasti jadi nggak jelas langsamnya. Oke ya, jadi seperti itu aja. Ini gue sharing
sekedar pengalaman, dan itu pun gue pakai untuk menangani spin gue ketika trouble. Jadi seperti itu ya. Jadi ini cara kerjanya untuk menengah ke bawah, dan ini untuk menengah ke atas, atau bawah ke menengah gitu ya. Ini menengah ke atas, nah sini ya. Bisa dari karet juga yang udah keras, itu pun pengaruh, naiknya susah. Oke. Ya, ini tenaga jadi drop ya, karena kalau vakumnya baret seperti tadi ya, susah terjadi kevakuman di sini. Jadi gitu, harus benar-benar tinggi dulu. Kalau misalkan yang kencang kan pluk gitu, tapi kalau yang agak bocor di sini pasti naiknya ya, seperti itu kan. Kayak gimana sih nih balon bocor ya, begitu gambarannya ya. Jadi seperti itu aja mungkin ya, apa yang sering ditemuin dari masalah pada Suzuki Spin. Oke, dan disitulah penyebab dari segala sumber masalahnya ya. Jadi kita jangan lupa ini, hal-hal yang isi dulu aja lah. Ini lihat di sini ya, ini juga ngaruh nih kalau misalkan bocor ataupun susah langsam ya, ini juga ngaruh karet ini. Jadi jangan sampai kalian sepelein ya karet-karet kayak gini ya. Buktinya apa? Buktinya mana bang itu disepelein? Gak boleh ya. Ini kalau gue pasang tanpa packing ini, motor gue belebek dan boros karena bensin langsung terhisap lewat sini ya, tanpa disaring kembali ya. Ya walaupun kecil, tapi tetap aja namanya hisapan kenceng kan ya, bensin terus masuk dan busi kalian akan cepat mati ya. Nyangkut juga. Itulah kalian cek dulu lah di situ, kalian rapiin satu-satu. Di sini diperhalus ya, dipoles, di sini juga diperhalus ya. Perhatikan koinnya ya, koinnya itu emang terbuka, emang begini kebuka, cuma sedikit. Cuma ada yang udah full segini nih, tapi ada yang lubang di sini udah banget kelihatannya ya, ada yang kayak gitu. Nah kalau misalkan ganti koin agak rapat lagi itu masih selamat, tapi kalau throttle-nya yang rusak ya, ininya dindingnya yang rusak ya udah, itu karbu jadi sampah. Nah inilah rumitnya karbu vakum ya, seperti itu. Sulit dipahami. Sulit sih enggak ya, maksudnya rumit lah dipahaminya, kayak cewek cuy, kalau udah soak ya udah susah. Oke, mungkin sampai situ aja ya dengan penjelasan gue yang berbelit-belit ya, tapi mungkin bisa menjadi suatu pemahaman yang bermanfaat. Oke, untuk kalian para spin dimanapun kalian berada. Oke, gue hanya sekedar berbagi pengalaman. Gue bukan ahlinya ahli, intinya inti. Gue juga masih banyak belajar, dan gue juga orang yang masih sangat haus akan ilmu. Oke, seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ya, syukur-syukur bisa dipahami dan bisa dimengerti. Syukur-syukur bisa membantu kalian semua ya. Oke, tapi bukan berarti semua motor itu kendalanya sama. Kalau dari cara kerja, kerusakan ya pasti semuanya sama. Cuman itu tadi ya, ada satu motor tertentu ternyata pengapian, ada satu motor tertentu ternyata kompresi, seperti itu ya. Jadi jangan salah kaprah. Kalian harus bisa melihat suatu video, menyimaknya, dan ya mengamati dengan pikiran jernih ya. Jangan langsung dia berkata A, caplok A gitu, ditelan A gitu, berkata B, ditelan B, nggak gitu. Tapi kalian harus tetap jadi penengah, pahami ya,
Pahami dulu cara kerjanya seperti apa, pahami jalur-jalurnya kemana, pasti kalian temukan solusi jawabannya. Oke, sampai di sini gue akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spinner Indonesia.